Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Sutarmo Tarmo Channel, merupakan channel video tutorial pembelajaran matematika. Ya, yang silahkan yang suka like ya dengan jempol terbaiknya dan share kepada teman-teman, dan jangan lupa pula untuk subscribe. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan yaitu tentang segitiga sebangun. Ya, oke. Nah, syarat dua buah segitiga sebangun, dua buah segitiga akan disebut sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut. Nih ya, untuk segitiga berbeda dengan bangun datar pada umumnya. Kalau pada bangun datar pada umumnya itu syarat sebangun memenuhi dua syarat, ya. Dua syarat. Kalau segitiga cukup salah satu syarat, ya. Karena apa? Karena segitiga termasuk bangun datar yang istimewa. Kalau satu syarat dipenuhi maka otomatis yang lain terpenuhi, ya. Lebih jelasnya untuk yang bangun datar secara umum bisa dilihat di video tutorial sebelumnya, yaitu di kesebangunan, ya. Oke. Nah, untuk segitiga, ya, akan dikatakan dibangun jika memenuhi salah satu, ya, ingat salah satu syarat berikut. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama, atau sisi yang bersesuaian sebanding, ya kan. Nah, atau syarat kedua yaitu sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Nah, yang ketiga, satu sudutnya sama dan dua sisi yang mengapit sudut yang sama tersebut sebanding. Nah, jadi kalau ada dua buah segitiga memenuhi salah satu, yang nomor satu atau yang nomor dua atau yang nomor tiga, berarti kita simpulkan bahwa kedua segitiga sebangun. Oke, lebih jelasnya tentunya perhatikan gambar. Ada segitiga ABC, segitiga DEF. Nah, pertanyaannya nih, apakah kedua segitiga pada gambar di samping sebangun? Nah, tentunya kita merujuk ke ini, satu atau dua atau tiga. Sisi atau sudut, atau satu sudut dan dua sisi. Nah, sekarang kalau dilihat gambar, ABC sisinya yaitu 4, 5, 6. DEF 6, 7,5, 9. Nah, berarti kita paling tidak menggunakan perbandingan sisi. Oke, kalau kita cermati, kalau AC itu kan bersesuaian dengan DF, ya. Dan kalau AB bersesuaian dengan DE. Kalau BC bersesuaian dengan EF. Nah, kita bandingkan. Jadi AC per DF, ya. AC per DF apakah sama dengan AB per DE, yaitu AB per DE? Apakah sama dengan BC per EF, ya. Nah, masukkan angka-angkanya karena sudah ada ukurannya, yaitu AC itu 4, ya kan? 4 per 6 apakah sama dengan 5 per 7,5, ini AB per DE 7,5, apakah sama dengan 6,9? Nah, kalau bingung menyamakan, begini saja, dikalikan 6 kali 5, 30. Kalau 4 kali 7,5 juga 30. Oh, berarti ini sama. Karena apa? Ini kali sini 30, ini kali sini juga 30. Kemudian ini kali kemari, 5 kali 9, 45. Terus 7,5 kali 6 juga 45. Oh, berarti ini juga sebanding atau memiliki perbandingan sama. Dengan demikian, tiga buah perbandingan ini tentunya memiliki nilai yang sama, ya. Jadi kesimpulannya apa? Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Ya, alasannya sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kita tidak usah melihat sudutnya, ya. Inilah istimewanya segitiga. Oke, nah kemudian yang kedua, ada segitiga ABC. Nah, sekarang yang diketahui sudutnya. DEF juga yang diketahui sudutnya. Apakah kedua segitiga sebangun? Ya, oke. Nah, sekarang cermati, sudut A sama dengan D, ya. Kemudian sudut B sama dengan E, sudut C sama dengan F. Nah,
kedua buah segitiga ini sudut yang bersesuaian sama besar. Maka kesimpulannya apa? Karena sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Ya, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Ya, tidak usah melihat sisinya, cukup sudutnya. Kemudian yang ketiga, ya, ada segitiga PQR, kemudian KLM. Ini sudut P 50, sudut K juga 50. Ya. Kemudian panjang PG 5, ini panjang KL 10. Panjang PR 6, panjang KM 12. Nah, apakah, ya, perhatikan gambar. Nah, apakah sebangun? Tentunya ya, cermati. Kan sudut P sama dengan sudut K, yaitu 50. Kemudian itu dari sudut ya. Nah, kemudian kalau PQ bersesuaian dengan KL. Berarti apakah PQ per KL sama dengan PR per KM? Lihat. PQ 5, KL 10. Apakah 5 per 10 sama dengan 6 per 12? Ya, sama ya. 6 kali 10, 60. 12 kali 5, 60 juga. Berarti sebanding. Ya. Atau dengan kata lain, dua sisinya ini, ya, dua sisi yang mengapit sudut yang sama. Ini kan sudut ini sama dengan sini. Nah, sudut ini diapit oleh sisi PQ dan PR. Kemudian sudut ini diapit oleh KL dan KM. Nah, maka karena sudut P dan K itu sama, kemudian sisi yang mengapit sudut memiliki perbandingan yang sama, nah maka kesimpulannya, ya, kedua segitiga itu sebangun. Ya, jadi karena satu sudut yang bersesuaian sama dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut itu sebanding, maka kesimpulannya segitiga PQR sebangun dengan segitiga KLM. Ini merupakan syarat yang nomor 3. Ya, lengkap sudah ya kondisinya seperti itu. Oke, sekarang contoh soalnya. Segitiga dengan ukuran sisi berikut ini, manakah yang sebangun dengan segitiga dengan ukuran sisinya 6, 8, dan 10? Oke. Nah, nih ada segitiga yang ukuran sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Apakah sebangun dengan segitiga yang sisinya 6, 8, dan 10? Nah, kita lihat karena yang diketahui sisi, bandingkan saja sisinya. Oke, kita bandingkan. Ya, kalau 3 tentunya yang paling kecil ya, yang paling pendek dibanding dengan yang paling pendek ini 6. Jadi 3 banding 6, 1 banding 2. Terus kalau 4 banding 8, 1 banding 2. Kalau 5 banding 10, 1 banding 2. Nah, ini semua perbandingannya sama, maka sebangun. Ya, jadi segitiga yang ukurannya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm sebangun dengan segitiga yang ukurannya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Oke, yang B, 9, 12, dan 15. Bandingkan lagi. Kalau 9 tentunya kita banding dengan 6. 9 banding 6. Terus 4 berapa? 12 dibanding dengan 8. Ya, disederhanakan ya. 3 banding 2. Terus kalau 15 dibanding dengan 10. 15 dengan 10. 3 banding 2. Ya. Nah, ternyata perbandingan sama lagi. Berarti kesimpulannya apa? Sebangun. Jadi segitiga yang ukurannya 9, 12, dan 15 cm ini sebangun dengan ini. Kemudian yang C, ada segitiga lagi ukurannya 4,5 cm, 6 cm, dan 7,5. Oke, kita bandingkan. Yang terpendek 4,5 bandingkan dengan 6 yang terpendek ya. Oke, 4,5 banding 6. Sama dengan 3 banding 4. Menyederhanakan ini tentunya begini saja. 4,5 dibanding 6, kalau menyederhanakan desimal sulit ya udah hilangkan desimalnya, jadi 45 ya kan, kalikan 10 kan. Nah, ini juga 60 kalikan 10, jadi 45 dibanding 60, masing-masing dibagi 15. 45 bagi 15 3, 60 bagi 15 4, jadi 3 banding 4. Terus sisi yang medium, yang tengahnya, yang sedang, 6 ini dengan 8. Coba 6 banding 8. Bagi 2 masing-masing. 3 banding 4. Kemudian 7,5 tentunya dengan 10. Ya, 7,5 dibanding 10. Ya, ini tentunya kalau menyederhanakan desimal susah ya hilangkan desimalnya. Jadi 75 dibanding 100.
dibagi 25, 3 dibagi 25, 100-nya bagi 25, 4, 3 banding 4. Nah, ternyata perbandingannya semua sama. Kesimpulannya apa? Sebangun. Ya. Kemudian yang D, ada sisi 12, 14, 20. Terpendek 12, ya kan? 12 banding 6. Nah, begitu ya. Yang D, 2 banding 1, ya kan? Dibagi 6, bagi 6. Kemudian 14 banding 8. Ya, 14 banding 8. Kalau sederhanakan berarti bagi 2, 7 bagi 2, 4. Kemudian 20 banding 10, 2 banding 1. Nah, ini 2 banding 1, ini 7 banding 4, ini 2 banding 1. Berarti apa? Sisinya yang bersesuaian tidak memiliki perbandingan yang sama, sehingga tidak sebangun. Dengan segitiga yang ukuran sisinya 6, 8, dan 10. Oke? Contoh berikut. Di antara segitiga pada gambar berikut, tentukanlah pasangan segitiga yang sebangun dan tuliskan apa alasannya, ya, mengapa sebangun. Oke, ini ya, ada 4 buah segitiga, ya kan. Nah, ini ABC, DEF, ini ABC sisinya diketahui, ini ketahui, dan DEF sudut. Oh, berarti kita pasangkan paling tidak yang sisi dengan sisi ya. Nah, pada segitiga ABC dengan Pitagoras kita tentunya bisa mencari panjang BC ya. Ini karena apa? Karena ini segitiga siku-siku di A. Ini 5, ini 12. Berarti hipotenusanya atau sisi miringnya yaitu BC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2, yaitu 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2, 144, 5 pangkat 2, 25. Maka panjang BC sama dengan akar 144 tambah 25 yaitu 169. Jadi akar 169 sama dengan 13. Ya. Nah, kemudian kalau kita cermati tentunya ini ada sisi, diketahui dua sisi. Nah, ini juga diketahui dua sisi, berarti ada kemungkinan ABC dengan ini PQR ya. Nah, kalau begitu kita cek PQR. PR 10, QR 26. Nah, hipotenusanya adalah QR. Kenapa ini hipotenusa atau sisi miring? Karena siku-sikunya di P. Depannya sudut P adalah hipotenusa. Ya. Nah, kalau mencari hipotenusa kan ditambah ya. Ditambah. Kalau mencari sisi siku-siku tentunya bagaimana? Ya dikurang. Sehingga PQ, nah ya, PQ sama dengan akar ya hipotenusa pangkat 2, 26 pangkat 2, ya kan, dikurangi 10 pangkat 2. Yang ini, ya kan? 26 pangkat 2 itu 676 dikurangi 100. Yaitu akar 576 sama dengan 24. Oke, 24. Nah, sekarang coba. Kalau AB paling tidak bersesuaian dengan apa? PQ. Kenapa? Karena ini AB termasuk sisi yang apa nih? Kan ini ketemunya ini 5, ini 12, ini 13. Jadi AB itu sisi yang tengah ya, menengah ya. Panjangnya itu tengah-tengah ya. Ya, AB bersesuaian dengan PQ. Nah, kalau AC sisi yang terpendek tentunya bersesuaian dengan PR. Karena ini 10, ini 26, yang ini 24. Terus BC, mana BC? BC sisi hipotenusa, ya dengan hipotenusa. Bandingkan, apakah AB per PQ sama dengan AC per PR, sama dengan BC per QR, masukkan angkanya. Ya, 12 per 24, apakah sama dengan 5 per 10, apakah sama dengan 13 per 26. Nah, ini semua nilainya berapa nih? Kalau dibagi 12, 1, bagi 12, 2, bagi 5, 1, bagi 5, 2, bagi 13, 1, bagi 13, 2. Jadi nilainya semua setengah. Artinya apa? Perbandingannya sama. Nah, jadi kesimpulannya maka segitiga ABC itu sebangun dengan ini, PQR. Ya. Nah, tentunya yang kedua adalah yang sudut. Nah, bisa dipahami di sini jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Ini 70, ini 50. Berarti sini berapa? Ya 180 dikurangi 70 plus 50. 120. Berarti 180 kurangi 120. 60 ya, ini 60. Ini 50, ini 60. Berarti sini berapa? 70. Nah, berarti itu akan sebangun ya, tentunya ya, kalau dicek sudutnya ya. Oke, sudut D 70, sudut E 50, ya kan? Maka sudut F-nya 60. Terus, untuk segitiga DEF. Kemudian segitiga yang GHI,
Ya, sudut G-nya 50, sudut H-nya 60, sudut I-nya 70. 180 dikurangi ini. Yang ini 60, yaitu 180 kurangi ini. Oke, nah maka segitiga DEF sebangun dengan IGH. Karena apa? Sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, nah ini urutannya berdasarkan sudut yang sama ya. Karena D sama dengan apa? I, sehingga DEF IGH. Ya, ini D, sudut D sama dengan I, sudut E sama dengan sudut G, sudut F sama dengan sudut H. Jadi segitiga DEF sebangun dengan segitiga IGH. Oke. Nah, yang berikut. Oke, tunjukkan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. ABC, oh yang ini kecil, dengan ADE. Nah, jadi ini sebenarnya ada dua segitiga, yang kecil ini, yang besar ini. Ya. Nah, ini titik sudut A ini berimpit ini, sudut A dipakai berdua. Oke, kita tunjukkan apakah dia sebangun. Jawab ya. Sudut A untuk segitiga ABC tentunya sudut A sama dengan sudut A untuk segitiga ADE. Ya kan? Apa alasannya? Berimpit. Karena apa? Satu sudut dipakai berdua ya. Jadi alasannya berhimpit. Kemudian sudut B tentunya sama dengan sudut D. Apa alasannya? Nah, kita ingat kalau ada dua garis sejajar, ini kan ada garis BC, kemudian DE ya, ada tanda sejajar. Nah, ini berarti BC sejajar dengan DE. Kalau ada garis sejajar dipotong oleh garis lain, ini garis lainnya, maka sudut B yang ini dengan sudut D yang ini dikatakan sudut yang sehadap. Ya. Nah, sudut sehadap besarnya sama. Jadi sudut B sama dengan sudut D. Berarti alasannya sehadap. Ingat ya, harus ada tanda sejajar. Kalau tidak ada tanda ini tanda apa nih? Tanda arah panah yang sejajar ini. Nah, itu alasannya ini tidak bisa. Ya, jadi kalau sejajar baru dikatakan bahwa sudut B sama dengan sudut D. Ya, tapi kalau tidak sejajar tidak bisa. Begitu pula sudut C yang ini untuk segitiga ABC dengan sudut E yang ini. Ya kan? Yang sehadap nih, ya. Jadi sudut C sama dengan sudut E, alasannya sehadap. Nah, karena ketiga buah sudutnya itu yang bersesuaian sama, maka kesimpulannya segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE karena sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Saran nomor 4. Tunjukkan apakah segitiga AED sebangun dengan segitiga BEC. Oke, lihat gambarnya AED ini, AED. Terus BEC. Nah, ini ada tanda ini dicermati. Ya, arah panah ini dengan ini berarti artinya AD itu sejajar dengan CB. Lagi-lagi tanpa ada tanda ini tentunya nanti alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jawab. Sudut A akan sama dengan sudut B. Nah, ini lagi-lagi ya. Kalau ada garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, maka sudut A dengan sudut B ini dinamakan sudut dalam berseberangan. Nah, kalau sejajar ya, kalau AD dengan CB itu sejajar, maka sudut dalam seberangannya ini besarnya sama. Alasannya apa? Dalam berseberangan. Ya. Kemudian apalagi sudut D nih yang ini dengan C yang ini. Nah, ini rasanya sama, yaitu dalam berseberangan. Ya. Kemudian sudut AED yang ini tentunya akan sama dengan sudut apa ini? BEC. Ya, ini. Ya. Jadi AED sama dengan sudut BEC. Nah, kalau ini apa? Sudut yang begini. Ini dengan sini. Yaitu sudut bertolak belakang. Alasannya ya. Nah, dua buah segitiga, ketika sudut yang bersesuaian sama, maka kesimpulannya segitiga AED itu sebangun dengan segitiga BEC. Ya, lagi-lagi tanda ini berpengaruh. Ini sama ini. Tanpa tanda ini, alasan ini, yang dua ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Contoh 5. Tunjukkan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBE. Oke, nih. ABC segitiga yang besar, siku-siku di A.
Kemudian DBE ya, siku-siku di D. Oke. Nah, kita tunjukkan apakah sebangun. Nah, sudut A sama dengan sudut D. Sudut A ini kan siku-siku, sudut D juga siku-siku. Ini tanda siku-siku. Berarti kalau kedua sudut itu tandanya sama nih, sama-sama siku-siku ya, berarti besarnya sama, yaitu 90 ya. Alasannya besar sudut siku-siku ya. Kemudian sudut B untuk segitiga yang besar yaitu ABC ya, segitiga ABC kan ada sudut B. Nah, tentunya akan sama dengan sudut B untuk segitiga yang ini. Ya, yang kecil. Nah, alasannya apa? Berhimpit. Nah, kemudian sudut C dengan sudut E sama. Kenapa sama? Ah, ini alasannya apa? Ingat, jumlah sudut segitiga itu 180. Kalau ini dengan ini sama, ya, terus ini B-nya untuk yang besar. Segitiga besar sama dengan segitiga kecil, maka sudut C dengan E itu hasilnya akan sama. Ya, jadi alasannya adalah jumlah sudut dalam segitiga. Jadi sudut C itu adalah 180 dikurangi sudut A tambah B, ya kan? Nah, sudut E tentunya 180 dikurangi sudut D tambah tambah B, ya. Jadi jumlah sudut segitiga. Nah, ketika sudutnya sama besar, ya, ketika sudut yang bersesuaian sama besar, maka kesimpulannya segitiga ABC ya kan itu sebangun dengan segitiga DBE ya. Ini pemberian namanya disesuaikan dengan urutan sudut yang sama ya, karena sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, terima kasih untuk segitiga sebangun sementara sampai di sini dulu ya. Nah, tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya, ada kata-kata yang khilaf. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.